Ada semua sudah Tengku. Jadi saya Biasanya kalau ada sebenarnya asik, yang saya takutkan itu, yang saya takutkan semuanya nanti saya keluarkan di sini, nggak enak sama yang lain nanti. nggak ada Ustaz, udah kita teliti Ustaz. Ada, ada. Kita itu keliling Tengku. Bahkan yang diminta ke Imat abad kelima, keenam, ada, ada Tengku, Ada ya. ada. Sama manuskripnya kita sudah punya. Ah, ya silakan aja nanti di apa dibuktikan. Ada. Jadi mau minta abad kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ada Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mirza TV. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O, itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Baklawi ini. Itu Kiai dapatnya dari mana? Ya saya kan punya teman dokter dari BRIN. Dokter dari BRIN yang sekarang beliau giat untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Baklawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Jadi secara ilmu DNA mustahil, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi dalam ilmu sejarah. Tidak terkonfirmasi itu apa? Maudhu'un munqati'un mardudun. Nasab mereka itu tidak menerima. Ya silahkan kalau tidak menerima, dalilnya mana? Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau mereka memberikan dalil, dalil itu yang akan memakan mereka. Semakin mereka membuat dalil, dalil itu yang memakan mereka. Kenapa? Ya orang nggak ada apa-apaan di sananya, blank. Ditulis sekarang ini manuskrip, bikin-bikin sendiri. Ya emangnya manuskrip palsu itu nggak bisa diteliti? Bisa diteliti Pak, nggak bisa. Manuskrip itu bisa diteliti. Orang nggak bisa ngebohong dengan kertas, nggak bisa. Kalau misalnya dia ini salinan, kayak kemarin Murtado Az-Zabidi. Murtado Az-Zabidi katanya mengarang kitab Ar-Raudul Jali. Murtado Az-Zabidi itu 1205, abad 13 Hijriah awal. Katanya mengarang kitab Ar-Raudul Jali. Ini Az-Zabidi ulama besar, pensarah kitab Ihya Ulumuddin. Pensarah. Makanya Yai Afif husnudon pada Imam Zabidi, Yai Afifuddin Muhajir, wakil Rais Am. Wah, kalau misalnya beliau bikin status nasabu ba'alwi bainal musbitina wal munfin. Kiai Imad lahu dalilun wa Murtado Zabidi lahu dalilun. Kiai Imad punya dalil, Murtado Zabidi punya dalil. Waduh, berarti kata saya Yai Afif belum tahu kalau kitab Murtado Zabidi Ar-Raudul Jali ini palsu. Maka saya bikin tulisan laporan kepada Yai Afif bahwa kitab ini palsu. Dari mana mengetahui kepalsuan? Gampang. Karena kitabnya sekarang sudah dicetak oleh pakar muhakkik yang ada di Yaman, namanya Ba'zib. Nah, di dalam terbitan yang terbaru 2022 itu dia membuat sebuah muqaddimah di dalam kitab cetakannya itu yang menerangkan bagaimana bisa adanya kitab Ar-Raudul Jali. Ternyata di dalam penelitian Ba'zib itu, Dr. Ba'zib dari Yaman, bahwa kitab yang dikatakan karangan Murtado Zabidi ternyata tidak dikenal. Kitab itu disebut manuskripnya ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini wafat 50 tahun yang lalu.
Di dalam keterangan itu dia mendapatkannya dari sebuah manuskrip yang ada di Khazanah Al-Wafaiyah di Mesir. Diteliti oleh Badib, kitabnya tidak ada. Yang katanya tulisan seseorang yang bernama Abdul Mu'ti. Katanya ini tulisan Abdul Mu'ti, saya menyalinnya dari sana. Ternyata tulisan Abdul Mu'ti itu tidak ada. Berarti kalau tidak ada, dia mengarang. Lalu bagaimana, apa motifnya? Seorang Mesir yang bernama Muhammad Hasan Qasim menulis tentang Ba'lawi. Ada benang merahnya, yaitu karena dia teman seseorang di Mesir yang bernama bin Yahya. Saya lupa apakah Ali atau Muhammad bin Yahya, dari keluarga Ba'alwi. Dan Alwi bin Tahir yang ada di Bogor dan di Johor, karena dia itu sering bolak-balik Bogor, Johor, karena punya tugas sebagai mufti di Johor, orang Ba'lawi, mendapatkan manuskrip ini dari bin Yahya Mesir ini. Lalu bin Yahya Mesir ini, menurut asumsi saya, dia menyuruh Hasan Muhammad Qasim untuk menulis itu. Kemudian Ba'dib ingin mengetahui siapa sih Hasan Muhammad Qasim. Diteliti oleh Ba'dib, ternyata Hasan Muhammad Qasim memang tukang bikin kitab palsu. Dia telah terbukti memalsukan seorang ulama besar namanya Al-Ubaidili Al-Aqiqi, ulama besar yang hidup di abad 3 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sendiri, Muhammad Qasim ini, dengan judul Az-Zainabat, Zainab gitu. Ternyata kitab ini kemudian bukan atas nama dia dicetaknya, tapi atas nama ulama yang hidup di abad ketiga. Maka kata Badib, kitab Ar-Raudul Jali pun sama, kemungkinan besar kronologisnya seperti kitab Az-Zainabat ini, muncul dari ruang hampa, kemudian agar laris, kemudian ditulis nama ulama yang hidup di masa lalu. Itu yang terjadi. Itu bukan hanya satu, ada lagi kitab Abnaul Imam fi Misra was-Sam. Ini kitab Abnaul Imam yang kemarin Pak Muhdor marah-marah sama saya tuh, Imaduddin Dajjal. Ini kitabnya ada, kitab abad keempat, 473 Hijriah. Di sini disebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Kata saya, ini baru bangun orang ini. Saya sudah meneliti kitab itu sudah 2 tahun yang lalu dan sudah sering dibahas oleh orang-orang yang membela Ba'lawi. Tapi ternyata dia mungkin ada yang bisikin, Beb, kitabnya ada tuh. Dia mungkin nggak mengikuti diskusi ini. Akhirnya dengan pede sambil marah-marah, mana katanya Ibad menantang Ba'lawi, ini Muhdor Al-Hamid sudah ada, pakai ini kitabnya. Dikerjain sama temennya dia itu. Ya Allah, kasihan amat dia dikerjain orang. Dia udah pede, kan kitabnya kitab asli bener tuh, kitab yang dicetak, bahasanya juga Arab. Ya siapa orang yang tidak sekolah itu, orang yang tidak mengerti metodologi penelitian pasti akan langsung, karena banyak ulama kita juga, kiai-kiai pakai kitab itu, Abnaul Imam fi Misra was-Syam. Padahal kalau dibaca muqaddimahnya sudah jelas. Jadi kalau kita baca kitab sejarah, bapak-bapak, baca muqaddimahnya dulu. Pentahqiq itu kalau kitab masa lalu, di muqaddimah itu dia menerangkan bagaimana ini sampai kitab 1000 tahun kok bisa ketemu di saya. Itu dia menerangkan dulu, kitab ini saya temukan begini, metodologi yang saya gunakan adalah sama sekali tidak menambahi. Itu dia akan mengatakan begitu kalau misalnya asli. Kalau ada yang kosong, maka akan saya beri tanda titik 3, titik. Itu ulama-ulama muhakkik yang jujur. Ada juga muhakkik yang bukan tidak jujur, dia merasa mempunyai ilmu tentang apa yang tidak ada itu, misalnya sobek, tapi dia bisa melihat manuskrip yang mirip, kemudian kitabnya beda, tetapi ibarahnya, narasinya sama, maka kemudian walaupun sobek dia tambahin, tapi dia beri keterangan dalam footnote.
bahwa ini diambil dari kitab lain. Seret. Tapi dengan ada di muqaddimah keterangannya. Ada juga yang tidak jujur, seorang muhakkik kitab masa lalu itu, yaitu dia ambil kitab Abnaul Imam itu yang ditulis 199 Hijriah, tahunnya itu 199 Hijriah, namanya Imam Toba-Toba. Kemudian dicetak hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail, diberi angka tahun 400 Hijriah. Jadi ulamanya tahun 199 Hijriah, di jilidnya disebutkan 473 apa 37, saya lupa, itu sekitar itu. Kemudian dikatakan ditulis oleh dia dan ditambahi oleh dia, Yusuf Jamalul Lail yang hidup sekarang itu, dicetak atas nama ulama masa lalu. Ininya pemalsuannya itu luar biasa. Makanya orang itu kalau baca Abnaul Imam bingung, karena khotnya, komputernya itu sengaja khot yang susah dibaca juga. Coba baca kitab Abnaul Imam, susah dibacanya kitab itu. Kenapa? Supaya orang bosen. Supaya orang bosen dulu lah, yang penting keterangannya, gak usah ini mah susah dibacanya. Dan lihat di dalam kitab Abnaul Imam itu, judulnya gede kan, Abnaul Imam fi Misr Wasam. Tapi sebenarnya dia tidak terlalu bohong juga. Ada judul kecil di atas Abnaul Imam itu, dia kasih judul kecil Al-Aqdul Masi. Coba lihat, itulah sebenarnya nama kitabnya Al-Aqdul Masi itu, yang dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail 1440 Hijriah. Mbek wingi ku mati nih gembek rong tahun. Tapi di dalam kitabnya ditulis abad kelima. Ning jerone dia sebutkan, di dalamnya dia sebutkan ini kitab ulamanya wafat tahun 199 Hijriah. Tapi kemudian naskahnya ada di cucunya yang hidup di abad kelima, namanya sama Toba-Toba kan, nama marga. Seperti Ogan semua namanya. Kalau di Medan tuh batu bara semua. Kalau yang gas semua. Nah ternyata begitu. Jadi sudah, aduh kata saya dua tuh kan. Ada lagi kitab aneh namanya Tarikh Sambal. Kitab Tarikh Sambal dicetak, katanya ini kitab karya ulama Ba'lawi abad 10. Diteliti oleh ulama-ulama ahli tahqiq. Ini jangankan kitabnya, orangnya pun tidak ada, itu yang bernama Syekh Sumbul itu tuh. Orangnya nggak ada. Jadi orang bernama Syekh Sumbul abad 10 itu nggak ada. Lalu ketika dikritik oleh ulama, Muhammad Al-Habsyi ini mengambil kitab yang dia yang dia ambil itu, yang namanya dirubah menjadi Sumbul itu, yaitu Tarikh Ibnu Hisan. Sebenarnya kitab itu adalah karangan Ibnu Hisan. Apa dia motifnya sampai mengganti nama? Motifnya sangat mudah untuk ditebak, untuk mempertahankan nasab. Kenapa? Karena di dalam manuskrip Ibnu Hisan tidak ada nama Ba'lawi. Kalau dia menggunakan nama Ibnu Hisan ditaruhin Ba'lawi, sementara orang lain nanti punya manuskrip yang sama, dia ketakutan, takut manuskripnya ada lagi yang punya di negara lain, maka akan ketahuan bohongnya. Maka sekalian saja nama pengarangnya diganti agar tidak terdeteksi. Karena kalau namanya Tarikh Ibnu Hisan, dia takut masih ada di belahan dunia lain manuskripnya orang yang megang. Nanti kalau misalnya sama-sama dicetak kok beda. Itu motif-motifnya. Maka dalam ilmu sejarah ada yang disebut kritisasi sumber. Jadi setelah heuristik itu ada kritisasi sumber. Udah kitabnya numpuk, manuskrip numpuk, ini satu-satu diteliti. Ini katanya Ardul Jali Murtado Az-Zabidi. Betul nggak ini karangan Murtado Az-Zabidi? Coret, tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber karena pengarangnya palsu.
Dan di dalamnya itu baru melihat dari mana dia muncul. Kalau kita baca satu-satu, banyak kebohongan. Masa iya seorang Murtado Az-Zabidi itu berbohong? Orang mengatakan di dalam kitab Ar-Raddul Jali itu, Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar, Al-Ubaidili telah menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ditulis di dalam Ar-Raddul Jali. Lah kita punya kitab Al-Ubaidili, namanya Tahdhibul Ansab. Kita lihat di dalam kitab Al-Ubaidili, betul enggak itu Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Enggak ada. Masa iya Syekh Murtado Zabidi bohong? Kalau kita meyakini itu kitabnya Syekh Murtado Zabidi, berarti kita menuduh Syekh Murtado Zabidi yang mengarang Ihya itu sebagai pendusta. Dan bukan hanya itu, banyak lagi tentang Mauladawilah dan sebagainya ditulis, padahal masa hidup Mauladawilah dengan katanya orang yang dia mengirim surat kepadanya itu tidak satu masa. Banyak itu. Kemudian yang terakhir itu Rumel, katanya ada kitab abad sekian. Bin Jadid mengarang kitab Al-Arba'un. Mana kitabnya? Enggak mau katanya. Belum boleh oleh sponsor saya. Bukan belum boleh, karena kalau disebutkan saya bisa mengatakan itu palsu. Karena gampang untuk meneliti sebuah algoritma yang telah kita banyak baca, hal-hal yang berkaitan dengan sebuah nasab yang kita teliti. Itu gampang karena algoritmanya sudah jelas. 1, 3, 5, 7 udah jelas. Nggak mungkin 1, 5, 3 7 langsung ke 10, nggak bakal. Algoritmanya kan 1, ganjil kan, 3, habis 3 5, habis 5 berapa? 7. Nggak mungkin 1, 3, 5, 6. Salah itu sama guru matematika, langsung dicoret. Saya sudah bisa untuk menebak algoritma yang akan diberikan oleh siapapun yang memberikan bantahan itu. Kalau misalnya tidak masuk algoritma yang sudah ada, yang dibangun oleh ulama dari abad 4 sampai abad 9, dia sendirian ini ada tanpa ada konfirmasi dari ulama-ulama yang ada di masa itu, udah jelas ini palsu. Belum melihat kertasnya, baru melihat narasinya, saya sudah bisa mengatakan itu palsu karena tidak sesuai dengan algoritma yang sudah dibangun oleh ulama dalam catatan kitab-kitab mereka tentang nasab itu. Wong lakaje, misalkan begini, ada orang mengaku saya pengurus NU, maka saya sekarang mau mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU karena dari dulu saya dari MWC saya sudah jadi pengurus MWC. Sebagai apa dulu pengurus MWC? Saya sebagai LBM. Nah, tahun berapa? Tahun 70. Nah, tahun 70 kan pasti ada algoritma di situ. Ada orang yang jadi pengurus, ada susunan yang mungkin bisa manuskripnya ada, ya kan? Misalnya Yai Imam Syafi'i ini dulu tahun 70 mah belum lahir, apa udah lahir ya? Belum kan? Misalnya jangan tahun ini lah, tahun 2000 Yai Muhammad Imam Syafi'i sebagai, jangan tahun 2000, sekarang aja nih, tahun 2024 Yai Imam Syafi'i ketua PCNU Lampung Barat, betul tidak? Ada sekretarisnya tadi hadir, punya kan dilaminating kan. Nanti ada orang mengaku pengurus PCNU Lampung Barat tahun 2024, mengaku dia wakil sekretaris misalnya. Mana dia bikin palsu di komputer, cet, sendiri nama dia. Thread 1, iya ada nama dia Soeharto misalnya. Tapi di punyanya Yai Imam Syafi'i tidak ada nama Soeharto. Di punyanya Sekjen tidak ada, tahunnya sama, tanda tangannya sama di bawahnya, tapi namanya beda. Ini Soeharto muncul di dalam manuskrip dia doang sendiri. Di punya orang lain, pengurus lain tidak ada nama Soeharto. Ini yang salah ini sendiri, apa yang banyak itu? Ini nih sendiri yang palsu nih. Dia hanya bikin kepalsuan ini untuk nyalon ketua umum PBNU.
Itu yang terjadi dengan nasabah alwi daripada manuskrip-manuskrip yang coba untuk mengelabui publik itu yang telah dikemukakan. Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana pembahasan kali ini adalah membahas tentang masalah klan Ba'alawi. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani setiap kali ceramah tetap membahas tentang masalah putusnya klan Ba'alawi, karena menurut Kiai Haji Imad dalam penelitiannya dari kitab sejarah, ilmu nasab, dan juga tes DNA, ternyata klan Ba'alawi ini tidak terbukti sebagai cucu Nabi, hanya mengaku-ngaku aja ya. Jadi dulu keluar-keluar kalau pengen untuk dibuktikan harus tes DNA. Sekarang sudah terbukti tidak tersambung kepada Rasulullah, disuruh melakukan tes DNA, ya, mengharamkan gitu ya teman-teman. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tegas mengatakan bahwa klan Ba'alawi ini tidak terbukti atau tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.